Nah, oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang load flow, metode Newton-Raphson. Jadi untuk yang terakhir, fast decouple, itu nanti hari Jumat. Cuman karena memang secara aplikasi sudah jarang dipakai untuk perhitungan load flow. Jadi PBL-nya nanti untuk load flow yang fast decouple itu cuman simulasi saja. Untuk detailnya PBL saya akan sampaikan di hari Jumat karena memang perlu saya apa untuk soal PBL-nya perlu saya diskusikan dulu dengan Bu Lili selaku PJMK-nya. Nah, jadi untuk metode Newton-Raphson, jadi metode ini itu pengembangan dari metode Gauss-Seidel. Jadi kalau dari sisi perhitungannya itu sedikit lebih banyak, tapi jauh lebih simpel untuk perhitungannya dibanding metode Gauss-Seidel. Nah, metode ini sering dipakai untuk persamaan nonlinear. Jadi karena memang sistemnya itu nonlinear, itu yang menyebabkan perhitungannya itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Gauss-Seidel. Akan tetapi penyederhanaannya nanti yang akan membuat perhitungannya itu jauh lebih sederhana. Nah, metode Newton-Raphson menggunakan teknik iteratif, jadi kondisinya sama kayak Gauss-Seidel, jadi pakai iterasi, akan tetapi ada estimasi awal untuk variabel yang ingin dicari. Nah, untuk estimasi tersebut kemudian diperbaiki secara terus-menerus sesuai dengan iterasi yang dipakai, sama seperti Gauss-Seidel. Perhitungan iterasi satu pakai iterasi yang nol, dua pakai yang satu, dan seterusnya. Nah, dasar perhitungan metode Newton-Raphson, karena memang dia digunakan untuk persamaan nonlinear, itu adalah deret Taylor. Jadi kalau misalnya di Medan, untuk perhitungan divergensi medan listrik, modelnya kan bentuknya kayak gini. Rumusnya aneh, panjang, tidak jelas, dan sulit dipahami. Nah, cuman nanti untuk Newton-Raphson ini ada penyederhanaan nih. Nah, jadi persamaan deret Taylor ini yang sebelumnya pure persamaan nonlinear dirubah ke persamaan matriks. Jadi ini kalau misalnya matriks ini kalau misalnya dikalikan atau ditambahkan sesuai dengan penulisan ini, has, persamaannya itu akan terbentuk sama seperti yang deret Taylor nonlinear ini. Jadi cuman bentuknya saja dirubah ke matriks agar perhitungannya jauh lebih sederhana. Nah, rumus yang dipakai untuk perhitungan aliran daya Newton-Raphson itu cuman dua, ngitung P, ngitung Q, dan untuk ngitung yang arus saluran dan rugi-rugi daya sama seperti Gauss-Seidel. Rumus yang I sama yang S itu sama. Nah, cuman yang berbeda di P dan Q ini. Jadi untuk rumus P itu V1 sigma dari iterasi 0 sampai 1 VJ. Jadi arahnya, kalau misalnya V1 saluran satu ke 2 ya berarti ini V1, ini V2. GIJ, G itera apa? G saluran satu, saluran 2 cos sudut di saluran satu atau di bas satu dikurangi sudut di bas 2 ditambah BIJ sin sudut di bas satu dikurangi sudut di bas 2. Q1 rumusnya sama, bedanya cuma di sini. Yang P pakai cos, yang Q pakai sin. Terus ini dikurangi,
terus ini pakai cos lagi. Nah, kalau bingung menghafalkan rumus ini, konsepnya itu sama kayak rumus daya pada umumnya. Kalau rumus daya kan P sama dengan V kali I cos Pi. Makanya di sini pakai cos. Nah, di sini pakai sin. Kenapa ini pakai sin? Soalnya karena aliran daya itu kan dipengaruhi oleh, untuk yang daya aktif itu kan dipengaruhi oleh daya reaktif juga. Nah, makanya di sini pakai sin ditambahin. Nah, cuman karena Ki di sini, ini yang di depan ini kan VI sin PF. Makanya yang di depan, yang sebelumnya, kalau untuk P ini adalah cos, ini pakai sin. Dikurangi karena memang daya reaktif sama daya aktif itu saling berpengaruh, dikurangi cosnya. Jadi konsepnya dasarnya ya dari sini. Nah, ini perhitungannya ya sebenarnya dari balik lagi seperti rumus yang awal di Gauss-Seidel kemarin, di minggu yang lalu. Nah, jadi S sama dengan P min JQ. Nah, ini kenapa di sini plus, nah kenapa di sini min, ini basic rumusnya ya dari sini. Kalau misalnya sulit untuk menghafalkan. Nah, G dan B ini apa? Kalau di Gauss-Seidel kan nggak ada kalimat atau kata G dan B atau huruf G dan B. Nah, G dan B itu merupakan nilai real dan nilai imajiner dari admitansi saluran. Contoh, kalau yang di metode Gauss-Seidel kemarin buat ngitung Y-bus, Y kecil 12 itu sama dengan 10 min J 20. Nah, 10 ini adalah G dan J 20. Jadi 20-nya tok, J-nya nggak usah dimasukin, itu adalah B. Yang ini sudah tak warnai, wis tak samain. 10 ini merah, G itu merah, B itu biru. Jadi apalannya jauh lebih gampang. Nah, basic rumusnya ini kalau misalnya dilihat di rumus Gauss-Seidel yang sebelumnya itu sebenarnya ya cuman yang Y, I, J itu. Cuman diganti G sama B saja. Sebenarnya dari situ. Nah, cuman ini lapalannya jauh lebih gampang dibanding yang sebelumnya. Cuman ada proses cos sama sinnya saja yang kelihatan bikin jauh lebih kompleks. Cuman lek pakai kalkulator ya pada sama cepetnya ya. Nah, di sini untuk matriks Dirac Taylor itu yang dilakukan untuk tiap iterasi. Jadi contohnya ada sistem 3 bus. Bus 2 itu generator bus atau PV bus. Bus 3 itu ada load bus atau PG. Terus bus 1 itu adalah slack bus. Nah, deret Taylor yang kebentuk itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dilihat tiap-tiap bus itu menyumbangkan, jadi tiap saluran, anggapannya kalian yang kemarin sudah pelajari YBus, Y11, Y12, Y13. Kan kalau untuk di pembentukan matriks YBus kan kemarin seperti ini, IJ. Nah, Y11 itu 4 ini. Y12 itu yang ini. Y13 itu yang, jadi 4 komponen ini yang bentuk Y11, Y12, Y13. Di Y1, Y12, Y13. Yang bawah juga sama. Jadi setiap Y besar itu mengandung 4 komponen ini. Nah, dikalikan nilainya yang mau dicari. Kalau Y11 ya wis iki sudut, tegangan, sudut, tegangan, sudut, tegangan, PQ, PQ, PQ.
Ini sesuai dengan busnya itu apa. Kalau bus satu dua, bus satu select bus ya berarti ini bus satu, satu satu ini. P-nya satu, sudutnya satu, ini satu, ini saluran nih. Satu dua, satu dua, ini salurannya. Nah, karena ini terlalu jelimet, akhirnya disederhanakan. Nah, disederhanakan jadi apa? Jadi seperti ini. Jadi konsepnya metode Gauss itu, metode Newton-Raphson itu adalah mengeliminasi rumus tadi, dan yang dieliminasi adalah select bus dan gen bus atau generator bus atau PV bus. Nah, jadi yang hijau ini adalah select bus yang ada satu-satu-satu-satunya, dan gen bus yang ada tiga-tiga-tiganya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini kan, dua. Satu ini kan select bus, dua ini generator bus. Nah, di sini yang ada satunya, satu, 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 dua, satu, satu, dua, satu, satu. Ini karena memang dia tersambung ke select bus, dihilangkan. Begitu pula yang gen bus. Ini dihilangkan, yang sisanya jadi tinggal P2, sudut P2, P2, sudut P3, P2, sudut V3. Jadi cuman 6. Jadi yang sebelumnya ada Giro lupa 5. Ada dua, ada 32, sekarang jadi 9 matriksnya. Nah, yang di sini itu akan sesuai kayak prinsip yang aliran daya kemarin. Select bus, itu V-nya jadi referensi, PQ-nya diabaikan. Gen bus, I-nya digunakan sebagai referensi, P-nya nanti dihitungi. Makanya dianggap ini hilang, ini hilang. Nah, terus untuk load bus, itu yang baru dihitung semua. V, P, Q-nya kan semuanya dihitung. Nah, makanya di sini kalau misalnya dilihat, V itu kan V sudut fasanya. Makanya sudut fasanya untuk select bus karena dia itu dianggap referensi, dihilangkan. Nah, dayanya hilang. Nah, V-nya karena V ini ya sama sudut partnerannya hilang. Q-nya karena ini select bus, PQ tidak perlu dihitung, hilang. Nah, yang sudut fasa bus 2 dan daya bus 2 karena bus 2 di sini adalah P-nya itu dipakai referensi dan V-nya itu dipakai referensi, makanya dia tetap ada di sini. Soalnya nanti akan berubah untuk buat ngitung iterasi satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cuman untuk V-nya, karena V-nya ini referensi, dia hilang. Q-nya, karena Q-nya sudah ditentukan, nah ini Q-nya sudah ditentukan, maka dia hilang. Nah, untuk load bus, karena semuanya itu dihitung, V sudutnya, P-nya, Q-nya, makanya semua masih ikut. Jadi prinsip eliminasinya itu sesuai dengan konsep jenis busnya itu jenis apa. Select bus, gen bus, load bus. Select bus itu yang dihitung apa, gen bus itu yang dihitung apa. Di slide minggu kemarin itu ada, kalau misalnya lupa, tinggal dicek apa yang komponen perlu dihitung, mana yang tidak dihitung. Itu nanti akan jadi penyederhanaan deret Taylor ini. Sehingga deret Taylor yang digunakan untuk matriks 3 bus ini cuman jadi seperti ini. Nah, ini
untuk menghilangkan V3-nya, makanya ini kan dikali V3. Nah, cuman di sini ini dibagi V3. Nah, makanya di sini ada muncul V3-nya di sini buat menghilangkan ini nanti. Nah, jadi rumus generalnya seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung untuk proses eliminasi Dirac-Taylor. Cuman ini nanti tidak akan kita pakai. Cukup tahu saja asal muasal Dirac-Taylor itu dari mana, kenapa kok jadi lebih sederhana, itu saja yang perlu diketahui. Nah, proses yang akan kita pakai untuk analisis metode Newton-Raphson itu adalah ini. Jadi setelah kita tahu nilai Dirac-Taylor yang tadi, ini akan disederhanakan. Nah, jadi dianggap H, N, J, L. Nah, H-nya itu apa? Ini H. Komponen yang ada P dan Q itu jadi H. Ini jadi H. Ini jadi H. Nah, komponen yang ada P dan V ini jadi N. P dan V, nah ini jadi N. Nah, ini P dan sudut, makanya jadi H. Ini jadi H. Ini jadi N. Nah, Q dan sudut jadi J. Berarti ini J, ini J. Nah, Q dan tegangan dan V itu jadi L. Nah, jadi penyederhanaan rumus yang tadi, yang tidak suka bentuk turunan seperti ini, disederhanakan jadi bentuk ini. Nah, ini tinggal mengikuti arahnya saja. P2 sudut 2, H22. P2 sudut 3, karena dia berarti kan saluran 2 ke 3, makanya dia jadi H23. Nah, ini N P2 V3, makanya dia jadi N23. Yang bawah juga konsepnya sama, 32 H32, 33 H33, 33 N33. Nah, wis, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya kalau misalnya mau disederhanakan, bentuknya untuk matriks Taylor dikonversi ke matriks Jacobian, ya jadi H, H, N, N, J, L. Ini namanya matriks Jacobian. Bentuk sederhananya itu intinya seperti ini. Nah, ini nanti akan dipakai untuk Gauss, untuk metode Newton-Raphson dan metode Gauss, dan metode fast decouple. Jacobian ini. Cuman fast decouple nanti jauh lebih sederhana, eliminasinya ditambah nanti. Ini nanti jadi 0, ini nanti jadi 0. Makanya dia lebih cepat lagi. Cuman nggak akurat, karena banyak yang dihilangkan. Nah, ini untuk yang matriks Jacobian. Nah, jadi yang perlu dihitung cuman tinggal P dan Q. Sama tegangan itu, sama sudutnya. Nah, sudut tegangan 22 33 33. 22 itu apa? Generator bus. Jadi yang untuk generator bus yang dihitung cuman daya dan sudutnya saja. Nah, bus 3 itu adalah load bus, makanya dia dihitung semua. B3, Q-nya, sudutnya, V-nya. Jadi penyederhananya dari Gauss kemarin itu kan V-nya dihitung, P-nya dihitung, Q-nya dihitung. Nah, untuk Newton-Raphson langsung jauh lebih fokus ke wis untuk yang jenis bus, slack bus, abaikan yang ada satu nih. Makanya yang di sini P1, sudut 1, Q1, sama V1 semuanya hilang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk metode pembuktian. Iku Newton.
Jaslan. Maaf Pak, Gitu. Aku gak ngurus kue dengarkan atau enggak, kalian abaikan materi ki atau tidak, saya tidak peduli. Tugas saya cuma menyampaikan materi saja. Kalian pakai ilmunya atau tidak, itu terserah kalian. Itu bukan tanggung jawab saya, itu yang menentukan nasib kalian ke depan buat kerja, ya kalian sendiri. Oke, ada yang bingung untuk matriks Jacobian? Kalau nggak ada lanjut. Nah, ini langsung ke contoh soal. Jadi, nah ini jadi matriks 3 bus, matriks 3 bus. Sistem 3 bus, bus satunya adalah select bus, bus 2-nya adalah load bus 3-nya adalah gain bus, sesuai dengan gambar. Satunya select, ini select bus, PV bus, PG bus, atau load bus. Nah, MVA base-nya pakai 100 MVA. Nah, disuruh ngitung line charging-nya diabaikan. Disuruh ngitung elemen matriks bus, line flow, line loss, sama hasil simulasi seperti Gauss kemarin. Nah, datanya ini seperti ini. Nah, kalau yang kemarin karena dia itu bus 2 3-nya itu load bus, makanya nilai Q-nya itu ada. Nah, karena bus 3-nya sekarang adalah key bus, makanya Q-nya itu nggak nol. Kalau di MATLAB, koordinat diganti 2, bukan 0. Jadi 1 untuk select bus, 2 untuk generator bus, dan 3 untuk load bus. Nah, ini untuk tegangannya karena select bus dia pakai referensi 1,05. Terus untuk bus 2 load bus, diasumsikan karena tegangannya tidak diketahui, makanya diasumsikan 1. Nah, untuk generator bus, P-nya diketahui, I-nya nanti yang dihitung, V-nya ini tidak perlu dihitung lagi. Jadi sama kayak konsep select bus. V3 akan sama untuk perhitungannya. Nah, ini untuk data salurannya masih dalam bentuk impedansi. Nah, hati-hati di sini. Kalau ini impedansi berarti untuk proses perhitungan load flow perlu ditransformasikan ke admitansi dulu. Nah, rumusnya yang kemarin kan untuk admitansi adalah 1/R dibagi 1/. Untuk mentransformasikan impedansi ke admitansi. Nah, di sini untuk yang A dulu, perhitungan matriks bebas. Jadi prosesnya sama seperti Gauss, dijadikan admitansi dulu karena dia bentuknya masih impedansi, pakai 1/R ditambah JQ. Nah, ini tadi 0,002, setelah proses perhitungan nanti ketemu matriks Y base seperti ini. Jadi 20 min J50, min 100 plus J20, min 100 plus J30, dan seterusnya. Nah, dari sini, sesuai dengan konsep G dan B tadi, G adalah R, B adalah X-nya, jadi real sama imajinernya. Jadi G11 ini adalah 20, B11 ini adalah 50. Jadi G11 plus J B11 sama dengan 20 min J50. Ini nanti G dan B-nya akan dipakai di proses perhitungan P dan Q tadi. Jadi kenapa kok dari matriks Y base itu perlu dicari
dan G-nya itu karena balik lagi ke rumus ini. Karena dia pakai G dan B di sini. Nah, di sini karena memang datanya, dayanya itu masih watt, megawatt, perlu dirubah ke PU dulu. Ya wis tinggal dibagi 100 MVA base tadi. Ini juga dibagi 100. Ini untuk load, ini untuk PV bus, untuk generator bus. Min 4, min J2,5 PU untuk yang nilai P dan Q-nya load bus. Jadi yang ini adalah load bus. Nah, yang ini adalah generator bus atau PV. Nah, di sini, nah prosesnya sama seperti tadi. Jadi karena ini 3 bus, prosesnya tinggal dieliminasi. Ini kalau misalnya tampak yang matriks Jacobian, yang ini untuk matriks Taylor. Jadi terserah pakai yang mana. Nah, cuman kalau untuk metode Newton-Raphson paling gampang pakai matriks Jacobian. Jadi langsung dibentuk HJNL-nya. Kalau ini kan perlu dirubah ke ini dulu. Perlu ada transformasi ini dulu. Nah, cuman karena pengen jauh lebih sederhana, langsung pakai yang ini. Nah, di sini ini terserah. Kalau yang matriks Taylor, dia masih bentuk HNGL. Jadi kalau untuk matriks Jacobian, bentuk aslinya itu masih ini HNGL. Jadi 4 komponennya itu HNGL tadi. Nah, cuman kalau untuk yang matriks Jacobian dikelompokkan yang sama H. Makanya di sini H sama H, N sama N, J sama J, L sama L. Jadi proses eliminasinya jauh lebih gampang. Lek bentuknya masih seperti ini, kakek silang nanti, malah bingung. Nah, dari sini proses eliminasi, kita tahu yang perlu kita hitung itu adalah P2, delta P2, perubahan daya di bus 2, delta P3, delta Q2. Sudutnya Q3 sama V2, perubahan V2-nya berapa? Nah, wis, tuaga 4, 5, 6. 6 proses ini yang perlu dilakukan. Nah, karena kita sudah tahu apa yang perlu dihitung, ini sebenarnya kalau misalnya bingung ya tinggal pakai perkalian matriks. Ini dikali ini. Matriks perkalian biasa. Baris dikali kolom. Nanti jadi persamaan yang tadi. Nah, di sini tak kasih note lagi. Jadi untuk yang menghitung line flow dan line loss, yang pertama bus satu adalah slack bus. Daya dihitung untuk iterasi terakhir saja. Jadi perubahan dayanya. Untuk daya slack busnya yang awal untuk iterasi 0 sampai akhir itu tidak perlu. Jadi dipakai langsung nilai V sama nilai Q yang akhir saja. Nah, bus 2 PQ-nya perlu dihitung karena load bus. V-nya juga, sudutnya juga. Jadi semua lah intinya. Nah, untuk bus 3, P-nya saja yang dihitung. Nah, jadi rumus yang tadi disederhanakan jadi ini, matriksnya. Nah, ini tinggal dikali baris sama kolom saja, seperti perkalian matriks biasa.
Nah, di sini pakai rumus yang awal tadi, rumus P sama rumus Q. Nah, P-nya di sini karena dia bentuknya masih delta, P2, delta, P3, delta Q4, delta sudut 2, delta sudut 3, delta V. Delta ini menandakan perubahannya. Nah, perubahan ini berarti apa? Perubahan dari pembangkit, P pembangkit, sama pilotnya itu berapa. Nah, jadi delta P2 itu sama dengan P2 generator dikurangi P2 load. Q juga sama, V juga sama, sudut juga sama. Intinya input dikurangi output, simpelnya kayak gitu. Nah, pertama ngitung P2. Jadi P2 langsung pakai rumus ini saja. Jadi P2 sama dengan ini P2 ini kita abaikan dulu, kita ngitung min V2-nya dulu. Nah, V2-nya ini kan sama dengan 1. V2 ini lebas. Tinggal dimasukkan rumusnya ini. Nah, jadi di sini rumusnya G2 kemana? Nah, di sini kan busnya kita tahu kalau dari single line, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3. Jadi bus 2 ini ke 1 sama ke 3. Makanya di sini yang dipakai G1, G3 sama busnya itu sendiri, 22 sama B22. Konsepnya sama seperti di di Gauss-Seidel. Nah, jadi tinggal dihitung berapa di sini. Nah, karena sudutnya itu semua nih 0, jadi soalnya di sini ini kan sudutnya 0, sudutnya 0, sudutnya 0 ya berarti semua perhitungannya tinggal di cos 0 sama sin 0 saja. Yang berbeda cuman G-nya. G21 ini berapa? Nah, di sini kan sudah dihitung. G21 itu min 10. Nah, makanya di sini min 10. B21 ini 20. Jadi ini akan mengacu ke YBAS tadi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nilai G sama nilai B nih. Nah, kita ketika sudah ketemu nilai V2-nya, jadi ini V2 untuk iterasi pertama, ini V2 iterasi 1 dari bus 2. Nah, di sini tinggal masukin ke rumus ini lagi. Ini atau ini, terserah. P2 gen dikurangi P2 load. P2 gennya berapa? P2 gennya ini min 4. Ini yang dari transformasi PU tadi. 400 megawatt toh, bagi 100. Jadi makanya 4. Minnya is proses PU tadi sebelumnya lah. Tinggal dilihat atasnya. Dikurangi tegangan nih. Nah, ketemu delta P2 sama dengan min 2,86. Nah, setelah itu ngitung Q2 nih. Q2-nya rumusnya sama. Bedanya cuma sin sama cos-nya saja. Nah, ini sin dulu, ini cos dulu. Nah, karena sin cos-nya sudutnya itu 0 semua, G-nya ini sama, G-nya ini sama, makanya hasilnya nggak beda jauh. Bedanya itu cuma di pengurangan sama penambahan saja. Karena di sini itu G di plus B, ini G min B. Makanya hasilnya nggak beda jauh. Min 2,28, ini min 2,86. Nah, di sini Q-nya juga sama. Q generator yang tadi 250 megawatt di PU-kan jadi 2,5 dikurangi V-nya. Yang hasilnya jadi min 0,22. Nah, di sini kita tahu V2, P2 sama Q2.
untuk bus 2. Nah, kemudian bus 3 prosesnya juga sama, tinggal ini diganti 3, 3, 3. Sama seperti perhitungan Gauss-Seidel. Apa yang dihitung, dia akan jadi nilai, bus apa yang dihitung, dia akan jadi nilai acuannya. Bus 3 ya berarti B3, V3, G3, dan seterusnya. Nah, karena bus 3 itu adalah generator bus, maka yang dihitung V sama P-nya saja. Nah, V-nya pakai rumus yang tadi sama, cuman ininya tinggal dirubah. Ini kan berarti G13, G23, dan seterusnya. Ketemunya 0,5616. Tinggal dikurangi P di bus 3. P-nya kan tadi dayanya 200 megawatt, di-PU-kan jadi 2, dikurangi V 1,4384. Nah, ini bus 3 ini sudah ketemu. Nah, selanjutnya ngitung parameter matriks Jacobian. Nah, jadi matriks ini itu diisi. Jadi kita sudah ngitung yang matriks awal. Ini kan sudah ketemu, ini sudah ketemu, ini sudah ketemu. Ini kan dihitung, ini sudah diketemu. Yang P2 ini kan atasnya. Nah, ini. Nah, sekarang kita ngitung HHN, HHN nih. Nah, rumusnya juga sama. Jadi rumusnya semuanya tuh balik lagi ke P sama Q tadi. Nah, untuk H, rumusnya V2 sigma G2 sin min B cos. Nah, ini kan rumusnya Q. H22 kalau misalnya dilihat asal muasalnya kenapa kok pakai Q, ya tinggal dilihat di sini saja. Ya, tinggal dilihat di sini. H ini P per sudut. Berarti yang dihitung adalah Q. Karena P-nya itu yang memang sudah masuk di proses perhitungan. Nah, jadi kan rumus ya sini kan sama dengan rumusnya kan aslinya balik lagi S sama dengan PJQ. Nah, S ini kan V kali I. Nah, karena di sini sudah ada P dan sudut, nah, di sini udah ada P dan V lah hitungannya. Sudut kan satu paket sama V toh. Maka S-nya, jadi maka di sini yang ketinggalan adalah Q. Maka nih H itu bisa diasumsikan sama dengan Q. Nah, N karena P di sini sudah ada, V sudah ada, V sepaket sama sudut, maka N ini pakai rumusnya Q juga. Nah, di sini Q sama sudut, P-nya yang tidak ada, J pakai rumusnya P, L pakai rumusnya P. Nah, simpelnya buat tahu H itu rumusnya apa, N itu pakai rumusnya apa, J pakai apa, L pakai apa. Tinggal dilihat komponen yang tidak ada itu apa. Kalau tidak ada P, berarti P sama dengan H. Kalau tidak, kalau tidak ada Q, berarti H-nya sama dengan Q. Nah, ini nanti balik lagi pakai rumus yang atas tadi, P dan Q itu. Nah, makanya pakai Q. Ini kan rumusnya Q. Sin men cos. Kalau yang P itu kan cos plus sin. Nah, tinggal dimasukkan nilai ini sesuai dengan salurannya, dia terhubung kemana. H22 berarti H21 dan H23 salurannya tadi sesuai single line. Makanya dia tinggal dihitung G-nya tadi min 10, sudutnya 0 kabeh. Nah, hasilnya V-nya V2 itu kan tadi 1, berarti min 54,38. Jadi V-nya ini masih pakai V iterasi 0.
bukan iterasi yang pertama. V aslinya dari bus 2. H23 karena dia H pakai rumusnya Ki sama sin min B cos. Sin min B cos. Tinggal dimasukin saja. Cuman di sini V-nya karena di sini V23 ini min V23. Bedanya cuma di situ. Nah, nanti ketemu hasil lagi. Nah, di sini ada ketentuannya. H32. Jadi yang kebalikannya H, H23 kebalikannya arah kebalikannya kan H32. N23 kebalikannya kan N32. Kalau misalnya sudutnya sama, ini kan 0, 0 atau sudutnya, tidak perlu dihitung lagi. Nilainya sama. Karena di sini sudut fasannya itu 0, 0, 0, 0 semua untuk tiap bas, maka H23 itu sama dengan H32. Tidak perlu dihitung ulang. Nah, kalau misalnya sudutnya beda, itu yang perlu dihitung. Karena akan berpengaruh ke nilai kosin ini. Kalau sama, ya semuanya sama. Nah, semuanya dihitung sesuai dengan rumus tadi. N, N tadi kan P, makanya di sini kosin. J, ini P, kosin. L, ini Ki, makanya dia sin cos lagi. Nilainya tinggal dimasukin aja. Rumusnya yang dipakai cuma dua intinya. Rumusnya P sama rumusnya Q tadi dua. Makanya dia walaupun perhitungannya banyak, ngitung H, ngitung I, ngitung J, ngitung opo, dibandingkan Gauss Seidel, cuman rumus yang dipakai jauh lebih sederhana. Ya, cuman dua bulat ini tok aja rumusnya. Sin cos, kosin, wes itu tok. Tinggal yang berubah adalah arahnya saja. 33, 23, 13, tinggal berubah G sama B-nya saja. Ketika H, N, J, dan L-nya sudah diketahui, maka step selanjutnya adalah ngitung matriksnya. Jadi tinggal dimasukkan saja. H22 tadi berapa? Min 54,28. H22 min 54,28. Dimasukin saja semua nilai yang sudah dihitung tadi ke semua parameter ini. Delta P2, delta P3, delta Q2 yang sudah dihitung di step 1, dimasukin juga nilai ini. Nah, ini tinggal pakai perkalian matriks baris kolom. Ini dikali ini. Nah, di sini nanti akan ketemu delta sudut fasa bus 2 adalah 0,05263. Nah, karena dia bentuknya masih delta, maka dia perlu dikurangi sudutnya generatornya piro. Sudut generator tadi kan 0 derajat semua, makanya 0 min hasil hitungan. Nah, maka ketemu min 0,045263 radial. Ini kalau misalnya mau dirubah ke sudut, tinggal pakai kalkulator aja. Nah, delta sudut fase bus 3 sama konsepnya, tinggal dikurangi sudut fasa di generator piro atau di sumbernya berapa. Jadi min 0,007718. V juga sama. V2 itu adalah load bus. Load bus tadi kan V ini sama dengan 1, sudut T sama dengan 0 derajat. Makanya dia 1 min 0,026549 ketemu ini 0,973451. Nah, prosesnya diulangi sampai iterasi kesekian. Nah, iterasi yang banyak-banyak nanti itu tugasnya software. Kalau kalian ngitung biasa, itu biasanya cuma sampai iterasi kedua tok.
Jadi iterasi kedua prosesnya sama, cuman tinggal V-nya dirubah pakai iterasi yang sudah dihitung tadi, iterasi satu. Konsep penggantiannya sama kayak metode Gauss. V-nya diganti yang satu, sudutnya diganti sama sudut yang baru, min 0,0452, min 0,0452. Tinggal diganti ini saja, V dan sudut T, sesuai dengan ini. Nah, nanti ketemu sudut sama V yang baru. Terus sampai iterasi kesekian, kita skip aja. Ini nanti kalian bisa latihan ngitung sendiri. Nanti tinggal dikoreksi saja hitungannya benar atau enggak dari hasilnya ini. Iterasi ketiga, iterasi kedua, buat latihan. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini anggapannya di iterasi terakhir, ini kan sampai iterasi tiga. Jadi final untuk V-nya itu adalah ini, adalah sudutnya adalah ini, V-nya adalah ini. Baru ngitung Q sama P-nya select bus sama generator bus. Jadi Q sama P-nya kalau yang di Gauss Seidel itu dihitung terus-menerus sama kayak iterasi yang dilakukan. Jadi Q3 iterasi satu, Q3 iterasi 2. Nah, sedangkan untuk Newton-Raphson dia dihitung di akhir. Ketika iterasi ini sudah beres, mendekati akurasi, akurasinya sama kayak metode Gauss, 5 kali 10 pangkat min 4, akurasi ini 0,0005 istilahnya. Ini akurasi maksudnya. Ketika sudah mendekati itu, perubahan antara satu iterasi ke iterasi yang lain. Jadi akurasi di sini itu maksudnya adalah perbedaan antara nilai dari iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, itu selisih sampai 0,005. Jadi kalau misalnya 0,9875, di sini 0,9865, nah ini masih minus 0,0010. Berarti dia masih belum, akurasi ini belum mencapai ini. Dihitung lagi sampai misalnya 0,9870. Nah, di sini boleh stop karena akurasinya sudah mendekati 0,005. Nah, maksudnya akurasi itu ini. Nah, tinggal dihitung Q-nya pakai rumus Q yang awal sama plug, tinggal salurannya saja yang dirubah. V sama sudut T mengikuti sudut update yang terbaru, iterasi terakhir. Nanti akan ketemu nilai Q-nya berapa. Nah, di sini kalau misalnya dirubah lagi ke bentuk real, tinggal dikalikan 100. Soalnya MVA base-nya kan 100 MVA. Jadi 1,4617 PU. Kalau ditransformasikan ke yang bilangan normal sama dengan 14,17 dikalikan 100 tok. Nah, P1 pakai rumusnya P tadi, Q1 pakai rumusnya Q. Jadi perhitungan untuk metode Newton-Raphson untuk proses perhitungan PQ, sudutnya, V-nya, rumusnya mek dua. Rumus P dan rumus Q yang ada di slide awal tadi. Nah, proses selanjutnya sama kayak rumus Gauss. Nah, ini untuk ngitung I, untuk ngitung S, itu sama. I iterasi 1, 2, sama dengan Y12, V1 dikurangi V2, dan seterusnya. Ini kalau semuanya sudah ketemu ya, PQ, V, sudutnya. Kalau semuanya sudah ketemu, baru ngitung arus. Nah, arus nanti buat ngitung S. Nah, simpelnya kayak gini. Ini step terakhir. Nah, di sini untuk perbandingan hasil simulasi ini, nah, karena memang yang dihitung cuma iterasi ketiga, nah di sini untuk hasil simulasinya dia ketemu di iterasi keempat. Jadi
perbandingan perhitungan iterasi antara Newton-Raphson dan Gauss-Seidel itu juga beda. Gauss-Seidel perhitungan iterasi ini pasti jauh lebih banyak. Kalau kalian lihat di slide sebelumnya, slide yang minggu kemarin, yang Gauss-Seidel, iterasinya itu sampai belasan. Nah, sedangkan untuk metode Newton-Raphson, karena sudah disederhanakan, iterasinya itu biasanya nggak sampai 10, mentok 9. Bergantung berapa besar bassnya. Bass 3 kecil itu ya berarti iterasinya nggak akan banyak. Nah, di sini Y base untuk yang simulasi 20 min 50, 20 min 50. Nah, ini tinggal dicek semuanya sudah benar. Nah, di sini untuk PV-nya, nah, jadi di sini kan tegangan di slack bass nggak usah dicek soalnya sama. Tegangan di generator bass tidak usah dicek soalnya sama. Hitungannya jadi referensi, tidak tidak apa namanya tidak berubah, tidak dihitung. Nah, sudutnya tidak dihitung. Nah, cuman kalau untuk key karena untuk apa namanya bus 3 untuk generator bus dihitung key 3 tadi, makanya dia diupdate. Key 2 makanya dia diupdate. Nah, dia di sini 0,499. Nah, di sini 0,047. Jadi nggak seberapa akurat. Kurang satu kali perhitungan lagi lah yang ini. Soalnya ini iterasi keempat, kita sampai ketiga. Nah, Q1 EP1 itu 218,42, 218,43. Q1 ini 140,85, 140,852. Nah, ini wis rada jeda. Nah, Q3 146, ini 146,77. V2 ini 0,97, ini udah sama. Sudutnya min 26957. Jadi yang sudut ini kalau pakai kalkulator radian ke skalar, ke rektangular, ke sudut, ke angle, itu sama dengan min 2,697. Di sini untuk hitungannya min 2,6957. Kalau satu iterasi lagi dihitung akan sama persis. V3 ininya sama 1,04, sudutnya min 0,4989. Beda 0,01. Nah, ini untuk perhitungan soal nomor satu. Nah, ini untuk load flow-nya, untuk yang aliran daya ini bisa dicek sendiri. Simulasi ini sudah saya upload juga di Hebat yang example 2. Itu tinggal di run, lihat hasilnya, apakah benar atau tidak, nanti akan ketemu. Nah, sampai di sini untuk metode Newton-Raphson ada yang mau ditanyakan untuk materi keseluruhan. Ya, fast decouple jauh lebih sederhana lagi. Jadi cuman akurasi ini paling jelek. Makanya sekarang di era yang perhitungan sudah pakai software dan AI yang sekarang tambah cepat, metode fast decouple itu udah jarang diaplikasikan. Soalnya yang apa namanya keistimewaan fast decouple untuk ngitung cepat real time. Nah, sekarang real time software-software seperti SCADA, software-software seperti ETAP dan MATLAB ini sebagai contoh sudah bisa ngitung ini secara cepat. Ini cuma teori-teori lama zaman dulu yang memang software-software itu tidak atau belum ada. Makanya dia, iki kangelan, iki kakean, ben luwih cepat lagi ngitungnya. Yes, intinya seperti itu. Asal muasalnya kenapa ada Gauss-Seidel, ada Newton-Raphson, ada fast decouple, itu kan dulu belum ada software dan masih ngitung manual, engineer-engineer zaman dulu. Makanya dia perlu proses perhitungan yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih cepat. Kalau semuanya harus ngitung pakai Gauss, simpelnya kayak PJB Jawa Bali, itu lebih dari 100 bus.
mukok-mukok, like misalnya dihitung manual. Makanya ada etap sama di silent itu. Nah, monitoring real time-nya sudah ada SCADA. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, untuk yang mungkin baru